Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Teman-teman semuanya, ya, kita berada di nisfus Sa'ban ya. Malam ini atau semalam kita bersama-sama lebih membanyakkan doa, dan that amazing, artinya di tahun ini antara nisfus Sa'ban itu dengan hari jatuhnya adalah bersamaan dengan Jum'ah. Jadi kayak semalam itu insya Allah adalah waktu-waktu yang mustajabah ya, yang lebih terijabah, ruang-ruang semesta itu lebih Allah bukakan di kesempatan betapa kita ini dianjurkan oleh Rasulullah ya, nisfu Sya'ban dengan berbagai amalan yang insya Allah lah ya, menjadi tambahan ya, untuk kita berbuat lebih baik gitu. Termasuk diantaranya karena malam Jum'ah itu malam yang penuh dengan keberkahan juga ya. Oke, ya saya sapa dulu sambil menunggu yang lain. Ada beberapa yang masih proses. Mbak Tria, oh Mas Tria, Indrianto, ada Mbak Yunita, Mbak Aman, Rosa, Ulfana ya. Assalamualaikum. Ada Ulia, ada Denis, ada Solehah, ada Talita, Ubaidillah ya. Assalamualaikum juga. Ada yang lagi connecting, ada Zahra, Susi, Sania, Shirley, dan Syafa. Ada Wilhan. Oke, Wilhan Nawawi ya. Ada Waliyatul Azizma. Ada Mbak Vanisha. Ada Mbak Ananda. Ada semutnya di kacamata. Ada. Ya. Ada Mbak Yunia ya, Mbak Tuti, Mbak Syafti, ada Sylvia, Syafira, dan yang lainnya. Di semuanya, alhamdulillah, I appreciate for Mbak Zahra, Mbak Yunita ya, Mbak Wanda, Mbak Wiwi yang sudah dihidupkan kameranya, dan yang lainnya semoga segera menyusul. Yap, oke. Kita pada kesempatan pagi ini ya akan membahas, sebenarnya ada tema sebelumnya, tapi itu saling berhubungan jadi tidak ada masalah. Ya, ini tentang pembahasan mengenai universitas dan peradaban gitu ya, university and civilization gitu. Nah, sebelum jauh kita melangkah, kita buka dulu dengan bacaan surat Al-Fatihah, dan ini juga bagian dari doa kita Vinicius Sa'ban ya, semoga Allah akan kemudahan yang lebih ya, tambahan rezeki ya, capaian-capaian yang kadang dan semoga lebih di luar dugaan kita sendiri, karena Allah Maha Ngasih dan Allah Maha Pengasih ya, Allah Maha Pemurah. Semoga di tahun 2022 ini ya dan selanjutnya jauh insya Allah kehidupan kita lebih mengalami percepatan, kebaikan, kemurahan, dan kemudahan di dalam kita menjalaninya. Sehat lahir batin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Baik, ya, semoga dijabah Allah. Ya. Nah, teman-teman sekalian, universitas dan peradaban, ketika kita menyoal ya, sebelum nanti bahasan tentang Unisula,
Di antaranya kita penting untuk mengerti tentang konsep di dalam universitas Islam, gitu ya. What is the kind of university? What is the meaning and increasing of the meaning of civilization, begitu ya, pengembangan dari makna dan piranti-piranti di dalam peradaban, termasuk hubungan universitas dengan worldview. Worldview itu semacam sudut pandang, paradigma yang dibangun oleh seseorang. Ya, misalnya, kenapa kemudian Mbak Yunita, Mbak Zahra, ya, Mbak Wahyu itu berbeda? Ya karena sudut pandangnya, worldview, sudut pandang dia itu berbeda. Tentang halal food misalnya, itu saja sudah berbeda. Ya, nanti di next step of your life, apa yang dimaksud dengan suami, ya, definisi suami, konstruksi pengembangan tentang hak dan kewajiban suami, itu aja berbeda. Mungkin Mbak Yunita memiliki sudut pandang yang lebih moderat misalnya gitu. Mbak Zahra yang kemudian lebih berpikir agak ke normatif gitu. Itu aja sudah berbeda gitu. Ya. Atau yang laki di sini, ya, ada teman-teman ikhwan, ada misalnya mana nih, ada Mas Ubaidillah ya kan, misalnya, terus yang namanya agak laki Mas Tri gitu. Ya, itu sudut pandang terhadap sosok istri aja berbeda. Namanya istri, contoh ya, biar lebih mudah di awal mengawali kita ini. Ya, Yutinta itu ya dalam sudut pandang Mas Tri misalnya, istri itu ya harus di rumah saja. Ya, istri itu kewajibannya mendidik anak, ya, masak, cuci, dan lain-lain, itu yang domestically job ya. Tapi bagi misalnya Mas Ubed, ya, ya istri itu boleh gitu beraktualisasi di ruang publik gitu, ya, silahkan gitu. Jadi tidak ada masalah selama kemudian ada perimbangan. Itu sudut pandang. Worldview juga demikian. Worldview bagaimana kemudian memandang Islam sebagai satu tatanan yang paripurna, dan itu menjadi panduan dalam semua lini kehidupan kita. Sudut pandang terhadap Islam, turunannya dan semuanya, itulah yang akan berpengaruh terhadap seseorang di dalam berperilaku. Perilaku itu termasuk adalah pilihan-pilihan tindakan yang dia lakukan. Ya, maka ada orang yang kemudian sama-sama lulusan dari Universitas Islam misalnya begitu, dia memandang bahwa tidak setiap relasi-relasi sosial itu harus dilakukan, ada pilihan tindakan. Saya kalau berhubungan dengan, maaf misalnya ya, kalangan Zionis, no, walaupun itu dapat funding besar misalnya itu. Ada yang kemudian tidak masalah di dalam relasi internasional, itu pun bagian dari partner, kolega di dalam melakukan sisi-sisi perjuangan kehidupan sekalipun dia dari kelompok-kelompok Zionis misalnya kayak gitu ya. Itu sudut pandang. Ya. Nah, termasuk di dalam peranan universitas di dalam pengembangan peradaban Islam itu sangat urgent sekali, karena kita mengenal adanya satu tatanan, ya, misalnya di Kekhalifahan Harun al-Rashid, betapa kemudian ada Darul Hikmah, ada universitas-universitas yang kemudian berkembang. Kita mengenal adanya Cordova, ya, kita mengenal di dalam sisi-sisi perjuangan peradaban masa lalu itu ada satu bentuk apa yang disebut dengan keemasan peradaban. Dan itu bukan untuk kita mengenang dan bereforia terhadap kemasan Islam di masa lalu, tetapi sesungguhnya lebih merupakan refleksi dan what is the next steps that we should be in that position. Jadi posisi inilah yang kemudian kenapa lalu kita mesti melakukan gerakan-gerakan itu. Nah, Universitas Islam Sultan Agung itu bagian dari universitas yang memang mendalihkan sebagai universitas Islam, begitu, memiliki concern terhadap satu bentuk tatanan peradaban ke depan, termasuk diantaranya adalah Bismillah, membangun generasi khairumah dan seterusnya, ya. Yang pagi ini akan kita dialogkan, diskusikan bersama.
Oke, nanti akan saya tambahkan beberapa hal lain ya di dalam bahasan ini. Indeed, tentu lebih elok ya kalau kemudian kita persilahkan dulu kelompoknya ya, Mbak Wiwi ya. Dari kelompok Mbak Aman, Mas Aman ya, Amiratul Maulida, betul ya. Ya, lalu sampai ke Mbak Waliatul Azma, Mas Wilhan ya, Mbak Tina, ada Mas Ubaidillah, Mbak Syafa Syafira, Mbak Sefti ya. Silakan sok yang akan mengajak kita bersama mendiskusikan tentang perkembangan peradaban Islam di Universitas Islam ya, Sultan Agung. Silakan. Iya Pak, terima kasih Pak. Co-hostnya Sebelumnya siapa ini? saya Aman. Oh, ini aman enggak? Iya, Aman ya? Aman Pak. Nah, apanya? Oke, Iya. enggak. Ya, silakan. Saya mau minta tolong hostnya diganti Mbak Syafa dulu karena dia yang mau share screen. Oh, Mbak Syafa ya. Iya. Mbak Syafa, Mbak Syafa mana nih? Suaranya mana Mbak Syafa? Iya, Pak. Ini S, tulisannya S ini ya. Iya. Oke. Co-host. Alright, good. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bapak dosen. ya, selamat siang. Oh Nama ya, saya pagi. Oke. Iwan. Saya moderator dari kelompok 2. Kali ini kelompok 2 akan membahas tentang perkembangan peradaban Islam di Universitas Islam Sultan Agung. Monggo digeser slide-nya, saya akan perkenalkan siapa aja kelompoknya. Ya, di kelompok 2 ada saya sendiri, Aman Kurniawan, lalu yang kedua ada Mbak Amiratul Maulida, yang ketiga ada Sefti Oktaviana, yang keempat ada Syafa Lutfia, yang kelima ada Syafira Putri, yang keenam ada Tina Rahmalia, yang ketujuh ada Ubaidillah Ahmad, yang kedelapan ada Waliatul Asma, yang terakhir ada Mas Bilhan Nawawi. Oke, langsung ke materi pertama akan disampaikan oleh Mas Ubaidillah Ahmad. Monggo Mas Ubaidillah Ahmad. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar? Terdengar sekali Mas Ahmad. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan peradaban Islam di Universitas Unisula. Peradaban adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas manusia di dalamnya, yang bukan merupakan hal pokok dan mengandung estetika serta budaya masyarakat setempat. Di Universitas Islam Sultan Agung sendiri, perkembangan peradaban Islam yang dinilai sudah cukup baik karena adanya pendidikan atas dasar tata nilai, yaitu nilai-nilai Islam. Membangun generasi khairul ummah adalah tema yang digunakan oleh gerakan pendidikan di Universitas Sultan Agung, Universitas Islam Sultan Agung, yang sesuai dengan rumusan budaya akademik Islam atau budaya, yang intinya berisi penguatan ruhiyah dan penguatan iptek. Oke, next. Saya kembalikan ke Mas Aman. Terima kasih Mas Ahmad. Lalu slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Syafa sendiri yang share screen. Monggo.
Universitas Islam Sultan Agung didirikan pada 20 Mei 1962 oleh Yayasan Wakaf Sultan Agung. Nama Sultan Agung berasal dari nama salah satu pahlawan nasional, yaitu Sultan Agung, dengan nama lengkap beliau adalah Adi Prabu Hanyokrokusumo. Lahir di Kota Gede, Kerajaan Mataram pada tahun 1593. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Mbak Syafa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Tina. Monggo Mbak Tina diperkenankan untuk membaca. Next. Tolong slide-nya diganti, itu sudah dibaca. Sultan Agung merupakan pemimpin yang sangat kuat dalam berbagai profesi. Beliau sangat mencintai bangsa dan negaranya. Sultan Agung adalah raja yang religius dan memiliki kepribadian yang sangat baik untuk mengamalkan kehidupan beragama melalui akulturasi yang diterima oleh masyarakat. Dasar pemikiran inilah yang menjadi dasar pemikiran nama Sultan Agung sebagai nama perguruan tinggi, yang melaluinya terus menyulut semangat perjuangan membangun bangsa melalui pendidikan dengan nilai-nilai Islami. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mbak Tina. Lalu slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Asma. Silahkan Mbak Asma. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi Unisula. Jadi, visi ini adalah gambaran besar atau gambaran secara keseluruhan dari apa yang diinginkan. Sedangkan misi adalah penjabaran dari apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Seperti di Unisula, ini memiliki visi sebagai universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi khairul ummah, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai-nilai Islam, dan membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kerangka rahmatan lil alamin. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Lalu slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Amira. Monggo Mbak. Halo Mbak Amira. Oke, akan saya baca sendiri. Selanjutnya ada misi. Isi dari misi tersebut adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam dalam rangka dakwah Islamiyah yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal dengan pertama, merekonstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang kedua ada mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang islami pada semua strata pendidikan melalui berbagai bidang ilmu dalam rangka membangun generasi khairul ummah dan kader-kader ulama tafakuh fiddin dengan mengutamakan kemuliaan akhlak dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah. Next. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Okta. Silakan. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar sekali Mbak Okta.
Selanjutnya, dari visi dan misi Unisula adalah yang ketiga, mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati oleh Allah SWT dalam kerangka rahmat alamin. Dan yang keempat, mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan mengembangkan impact dan perkembangan masyarakat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mbak Okta. Yang terakhir, selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Wilhan Nawawi. Baik, apa suara saya terdengar? Terdengar sekali Mas Wilhan. Baik, di sini saya akan membacakan keterkaitan Unisula dengan asas peradaban Islam. Yang pertama yaitu al-ikhwah, yaitu menjunjung tinggi rasa persaudaraan kemanusiaan. Salah satu contoh yang ada di Unisula adalah pelaksanaan PEKTA atau Pekan Ta'aruf. Yang kedua yaitu al-musawah, yaitu prinsip persamaan. Islam selalu atau lebih mengedepankan prinsip persamaan atau principle of identity ketimbang prinsip perbedaan atau principle of negation. Di Unisula tidak ada namanya perbedaan kesetaraan, semua orang diperlakukan sama. Next. Yang ketiga yaitu al-tasamuh, yaitu prinsip toleransi. Tidak ada perbedaan baik itu suku, ras, atau agama. Jadi tidak merasa dibeda-bedakan dan tetap menghargai satu sama lain. Yang keempat yaitu al-musyawarah, yaitu musyawarah. Contohnya dengan adanya organisasi-organisasi yang ada di Unisula. Yang terakhir yaitu al-murawanah, yaitu prinsip tolong-menolong atau gotong royong. Contohnya adanya pengabdian kepada masyarakat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mas Wilhan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Syafira. Silahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar sekali. Mohon di next slide-nya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak perkembangan peradaban Islam di Universitas Islam Sultan Agung. Jadi di Universitas Islam Agung sendiri adalah perguruan tinggi dengan tujuan untuk membangun peradaban Islam lebih bermoral dan manusiawi, dan dinilai sebagai contoh baik karena bernuansa kontekstual dan maupun membumikan Islam. Banyak sekali kontribusi dan sumbangsi mahasiswa dan dosen dalam menjembatani perkembangan peradaban Islam di Unisula ini. Ada beberapa dampak perkembangan peradaban Islam di Unisula, yaitu satu, keberadaan Universitas Islam Sultan Agung sebagai perguruan tinggi Islam telah mengefektifkan sekaligus mengefisiensi proses pelaksanaan pendidikan Islam. Yang kedua, menggugah hati para mahasiswa dan dosen untuk berusaha keras ilmu pengetahuan dan ilmu agama yang ada di Unisula. Yang ketiga yaitu keberadaan peradaban Islam di Unisula memudahkan transfer ilmu pengetahuan, nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, pemikiran, dan keahlian para generasi muda, sehingga mereka betul-betul siap mengarungi kehidupan sekarang dan yang akan datang. Next. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu tujuan pendidikan secara umum adalah mewujudkan perubahan positif yang diharapkan pada mahasiswa setelah menjalani proses pendidikan, baik perubahan pada tingkah laku individu dan kehidupan pribadinya maupun pada kehidupan masyarakat dan sekitarnya, di mana objek didik itu menjalani kehidupan. Jadi Unisula sendiri juga merupakan perguruan tinggi dengan tujuan untuk membangun peradaban Islam yang lebih bermoral dan bermanusiawi, dan dinilai sebagai contoh baik karena bernuansa kontekstual dan mampu membumikan Islam. Banyak sekali kontribusi dan sumbangsi mahasiswa dan dosen dalam menjembatani perkembangan peradaban Islam di Unisula ini. Baik, presentasi kali ini saya kembalikan kepada Aman. Ya, terima kasih Mbak Syafira. Selanjutnya akan
Terima kasih untuk kawan-kawan yang telah menyimak dan Bapak dosen yang telah menyimak. Bila ada pertanyaan dari kawan-kawan, bisa dicantumkan di chat. Kami dari kelompok 2, terima kasih telah diperhatikan, telah didengarkan presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri sebentar untuk menampung pertanyaannya. Silahkan jika ada pertanyaan, monggo.